Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semua. Jumpa kembali bersama saya masih di DOD Official Channel. Pada video kali ini teman-teman, kemarin itu ada yang bertanya bagaimana sih simulasi perhitungan dalam bisnis ataupun usaha furnitur ya teman-teman. Di sini kita akan kupas tuntas dan kita akan bahas sampai habis. Bagaimana selanjutnya? Simak video ini sampai selesai. Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Di postingan Mimin yang lalu itu ada yang bertanya, Bang, ini bagaimana kalau saya mau usaha furnitur ataupun usaha di bidang jasa pembuatan furnitur, simulasinya bagaimana? Nah, yang dipertanyakan kalau simulasinya seperti itu, jadi intinya peluang bisnis ataupun peluang usaha di tahun 2024 ini untuk furnitur custom itu masih senantiasa ratingnya bagus teman-teman. Dan dari dari peminat itu sekarang udah mulai melonjak ya. Kalau dulu awal-awal memang namanya juga usaha, jadi kita harus merintis dari nol. Kalau dari nol ke atas, jadi kita mempelajari tahapan demi tahapan bagaimana cara mengembangkan usaha kita sendiri teman-teman. Nah, jadi di sini itu kemarin untuk perhitungan untuk perhitungan laba rugi. Kalau mau bisnis jangan takut rugi teman-teman, intinya kita harus rugi dulu. Tidak ada yang namanya usaha itu langsung kita tinggi, tidak ada. Jadi intinya kita harus dahulu ya, maaf salah. Yang pertama-tama yang kita butuhkan adalah peralatan ataupun perkakas yang menunjang untuk produksi ya teman-teman. Jadi untuk seperti ini, untuk pembuatan furnitur seperti ini, kita butuh alat-alat yang benar-benar menunjang, yaitu mulai dari mesin-mesin kecil maupun mesin yang besar, yang intinya pemanfaatannya seperti itu. Dan kembali lagi ke skill daripada tukangnya tersebut ya teman-teman, karena beda tukang biasanya beda skill. Lanjut kita bahas dari segi keuntungan teman-teman ya. Untuk keuntungannya ini banyak teman-teman. Satu, kita bisa bikin perabot sendiri, bikin furnitur di rumah sendiri, jadi kita tinggal beli bahannya saja. Dan yang kedua, mengenai keuntungannya ya teman-teman, jadi keuntungan dalam proses ini adalah usaha yang enggak ada matinya teman-teman. Meskipun kadang ada pasang surutnya ya, ada naik ada turun, tapi ini sampai kapanpun, bahkan sampai generasi kita pasti akan membutuhkan furnitur seperti ini teman-teman. Apalagi nanti generasi kita ada rumah baru, otomatis kan butuh perabotan baru. Nah, peluang itu selalu ada dari masa ke masa teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke kerugiannya teman-teman. Nah, ada yang tahu kerugiannya di mana? Kerugiannya adalah jika kita salah pengukuran atau salah pembuatan, itu kita rugi teman-teman. Katakanlah satu, kita sudah rugi waktu, udah rugi tenaga, dan yang tahu tulis di kolom komentar deh kerugiannya apa saja. Oke teman-teman, tentunya di sini dari teman-teman yang lagi nonton banyak yang sudah pro dalam usaha ataupun bisnis furnitur, mohon pencerahannya di kolom komentar ya, kita bahas sampai tuntas. Jadi intinya buat pemula yang ingin terjun ke dunia furnitur custom, itu kita dapat ilmu dari ini teman-teman. Dan satu lagi, pengalaman Mimin ya, berdasarkan pengalaman Mimin selama kurang lebih 7 tahun dalam bidang pembuatan furnitur custom ini teman-teman. Selagi kita amanah dan selagi kita jujur, insya Allah rezeki pasti akan ada terus teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Mengenai usaha ini, jadi kita bahas dari dari segi keuntungan lagi teman-teman. Nah, keuntungan lagi itu adalah dari sisa bahan teman-teman, dari sisa bahan yang ada ya. Itu biasanya kan ada potongan kecil-kecil yaitu meliputi plywood maupun HPL yang sisa, intinya bahan-bahan yang dianggap sampah ataupun yang bahan-bahan yang udah dianggap nggak dipakai teman-teman. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan untuk
bikin kerajinan sendiri. Ya kembali lagi ke skill tukarnya masing-masing ya teman-teman. Jadi di situ kita bisa bikin rak-rak dinding ataupun hiasan-hiasan dinding yang kecil-kecil seperti itu dari bahan sisa yang ada, itu juga kita bisa jual teman-teman. Nah di toko sebelah ataupun di toko oranye maupun toko biru dan lain sebagainya, itu untuk satu bijinya dengan dimensi 30 mungkin 30 kali 20 ya, itu harganya masih sekitar 100 ribuan dan sampai ada yang 150 ribuan teman-teman. Nah dari situ udah kita bisa spekulasi sendiri deh, tidak ada bahan yang terbuang teman-teman. Intinya tergantung kita bagaimana memanfaatkannya atau menyiasati dari sisa-sisa pembuatan furnitur tersebut ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran sama kegiatan yang selebihnya, teman-teman bisa lihat proses pembuatan furnitur custom yang ada di sini teman-teman. Nah silahkan dicari sendiri ya, di channel ini ada semua cara-cara pembuatan dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, tolong dibantu juga ya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe-nya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, Mimin ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semua, sehingga DOD Official semakin berkembang dan terus berkembang untuk kedepannya. Teman-teman, kita kembali ke topik pembahasan. Nah, kalian punya pertanyaan seputar furnitur, yaitu pertanyaannya mengenai apa, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ataupun teman-teman punya kritik dan saran, juga bisa tulis di kolom komentar. Mimin akan berusaha menanggapi dengan sebaik-baiknya teman-teman. Saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini ya teman-teman. Kita akan bahas lagi masalah ini di kemudian hari dan menanggapi semua pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, terima kasih. Selamat menonton dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.